Bapa, kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setia-Mu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Perenungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, kita mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kesenangan yang sejati. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 19. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Lukas pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 19 ayat 9, demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Banyak orang hari-hari ini mengejar apa yang disebut kebahagiaan atau kesenangan dengan cara duniawi, yaitu kesuksesan, harta, posisi, atau popularitas. Namun Alkitab mengingatkan
bahwa kesenangan sejati hanya dapat dialami ketika kita terhubung dengan Sang Pencipta, bukan terpisah darinya. Mazmur 19 dengan indah menggambarkan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaan dan melalui firman-Nya. Pemazmur Daud menunjukkan bahwa hanya di dalam takut akan Tuhan dan mentaati ketetapan-Nya, manusia dapat merasakan sukacita yang sejati dan damai sejahtera yang kekal. Mazmur 19 adalah salah satu mazmur karya Daud yang sangat terkenal. Mazmur ini terbagi menjadi dua bagian besar yang sebagai berikut. Dalam ayat 1-6, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaan, yaitu wahyu umum. Lalu dalam ayat 7-14, kesempurnaan Tuhan dinyatakan melalui Taurat-Nya, yaitu wahyu khusus. Di bagian awal, Daud menegaskan bahwa langit, cakrawala, dan seluruh alam semesta memberitakan kebesaran Tuhan dalam ayat yang kedua. Namun tidak berhenti di sana. Daud menekankan bahwa firman Tuhan adalah sumber kesukaan dan penuntun hidup manusia. Terdapat dalam ayat 8-11. Dalam ayat 9, penekanan kata takut akan Tuhan diterjemahkan dari kata Ibrani yaitu yirah, yang tidak hanya berarti rasa takut, tetapi juga rasa hormat, kagum, dan tunduk dengan penuh kasih. Daud menegaskan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar untuk mengalami kesenangan sejati, karena takut akan Tuhan menuntun kita untuk hidup benar, dekat dengan Dia, dan merasakan kepuasan yang sejati. Mari kita gali secara sederhana dalam Mazmur 19 ayat 9 yang terkait kesenangan yang sejati. Ayat 9 berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Peraturan-peraturan Tuhan itu benar, adil semuanya. Apa artinya? Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang tunduk, hormat, penuh kasih, menyadari keagungan dan kekudusan Allah. Dari rasa takut dan hormat ini, lahir kerinduan untuk mentaati Tuhan. Inilah yang menuntun manusia pada kesenangan sejati. Sebab hanya ketika kita berjalan di jalan Tuhan, hidup kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tema mingguan kita berbicara tentang kasih yang mengubahkan. Kasih Tuhan yang besar dinyatakan dalam Yesus Kristus, membebaskan kita dari dosa dan memperbaharui hati kita. Hati yang diubahkan oleh kasih Allah akan mengalami kesenangan sejati, karena tidak lagi haus mencari kepuasan palsu di luar Tuhan. Mazmur 19 menegaskan bahwa orang yang memegang firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang sungguh-sungguh merasakan kesenangan dalam Tuhan. Kasih Tuhan mengubahkan dari hati yang memberontak menjadi hati yang taat, dari kesenangan dunia yang semu menjadi kesenangan yang sejati. Kesenangan sejati tidak berdasar pada apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Jika kita dimiliki Tuhan, hidup kita diisi oleh sukacita yang tidak bergantung pada situasi duniawi. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 11-13. Hal-hal penting dari Mazmur 19 yang kita perlu ketahui. Yang pertama, alam ciptaan menuntun kita mengenal Allah, tetapi hanya firman yang menuntun kita untuk hidup benar. Dalam ayat 7-9. Lalu yang kedua, takut akan Tuhan bukan sekedar rasa takut, melainkan sikap hormat dan kasih. Yang ketiga, firman Tuhan itu murni dan menuntun hidup manusia menuju damai sejahtera. Terdapat dalam ayat 8-9. Yang keempat, kesenangan sejati hanya lahir dari hati yang tunduk pada hukum Allah. Lalu yang kelima, dunia menawarkan kenikmatan sementara, tetapi hanya Tuhan memberi sukacita yang kekal. Terdapat dalam Mazmur 19 ayat 11. Bandingkan dengan kesenangan semu yang dunia tawarkan, seperti uang, kekuasaan, seks bebas, popularitas, kesuksesan instan. Ini semua tampak memuaskan di permukaan,
tetapi hanya membawa kehampaan dan penyesalan di akhirnya. Terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jangan sampai kesenangan semu menipu kita sehingga menjauh dari kesenangan sejati dalam Kristus." Refleksi kita pada hari ini, apakah selama ini kita mencari kesenangan hanya dalam pencapaian pribadi, harta, atau kenyamanan dunia? Mazmur 19 mengingatkan kita bahwa kesenangan sejati hanya lahir ketika kita hidup takut akan Tuhan dan terhubung dengan Dia. Tuhan rindu agar kita merasakan sukacita yang dalam, damai, dan kekal, yaitu kesenangan sejati yang kita dapat hanya ketika hidup dalam kasih-Nya yang mengubahkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami mau selalu terhubung dengan-Mu ya Bapa. Kami tahu kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami tidak mau terlepas dari kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar selalu kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.